Di bulan puasa begini, tidak ada alasan kita untuk bermalas-malasan. Ya, walaupun memang kalau puasa-puasa begini, hal yang paling enak itu adalah tidur lama-lama. Nah, olahraga adalah salah satu cara kita untuk mengisi waktu di bulan puasa. Kali ini, kami 4 sekawan akan mengajak teman-teman semua untuk berolahraga. Ayo ikuti kami dalam program Jejak Ramadan. Tunggu kak bros. Oh, kenapa? Istirahat. Astaga. Kalau tidak puasa tadi nih, kuat kita ini kuat. Cuma puasa le. Ada lagi Syafiq. Makanya jangan terlalu di push dari awal. Jogging itu santai saja. Tidak. Kan tadi Kak Syafiq virus lari. Kita daripada kita apa dari bayi ikut sudah. Ternyata capek dan. Apa sehat. Semangat. Tunggu ke bros. Baju kita. Astagfirullahaladzim. Kan ada uzur ini. Capek. Iyo, Sembarang. Ada semaku. Lari dah. Coba suruh. Iya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tak boleh kah buka ini? Bisa lah. Waktu. Ya Allah. Justru dekat berbuka begini bagus untuk olahraga. Iya, karena gula darah kita rendah. Sesak le. Ada air ke air. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nandasa semua. Tar. Ada atur ya? Kenapa kau capek le mah? Lari. Ngapain? Kenalanku. Tapi atur ini anak dua ini. Temanku. Kau. Capek. Lari tadi. Itu sudah ya. Semua tamu tadi ya. Kalau olahraga jadi bangsa. Tidak. Dia hapus sekali bawa santai deh. Cuma pom ini. Iya, cuma pom ini baik itu. Bukan pom, kita memang. Ya aku enak tadi kalau tidak ikut. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Memang betul kata Nabi. La tuti' jismaka fa yata'ika syaitan. Jangan menuruti tubuhmu maka setan akan menurutimu. Itulah. Jadi bagaimana nih solusinya? Cara Kak? Iya, kita sudah berani. Ini memukil. Sedikit lagi mau buka jangan lagi. Atau ini Jo. Saya bawa ke ke coachku ada. Tidak jauh dari sini Kak? Tidak. Tapi istirahat sedikit. Oh iya. Senang hati. Sudah nanti di sana saja beristirahat. Sambil keselus kaki di sana. Iya sekalian duduk di sana Jo. Iya. Dan gendong saya dan. Saya capek. Mana? Ayo. Lari lagi. Anjak lari. Pelan-pelan nih. Jadi ini teman-teman, coach yang tadi saya kenalkan ke kalian pas lari tadi. Ya. Jadi kalau kalian mau tanya seputar olahraga, apalagi di bulan puasa ini bisa ditanyakan ke beliau. Kebetulan beliau ini juga guru olahraga di Madua Kota Palu. Ngomong-ngomong Pak tentang di bulan suci Ramadan ini yang berkaitan tentang olahraga, kan hobinya anak muda sekarang itu running Pak, lari-lari sore sambil ngabuburit. Namun yang menjadi masalah Pak, ada yang mampu, ada yang terpaksa sehingga bisa-bisa kalau anak muda sekarang bilang mokel atau batal puasa di tengah jalan. Jadi bagaimana itu Pak? Oke, baik. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Ananda, saya perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Andri Gunawan. Jadi saya mengajar di Mandua Kota Palu sebagai guru olahraga. Nah, untuk pertanyaan tersebut, jadi sebenarnya bukan masalah bulan puasa dan olahraganya, bukan. Tapi masalahnya itu di pembiasaan diri atau yang kita lakukan continue berkelanjutan. Jadi sebelum bulan Ramadan itu ada bulan Sya'ban. Nah, sebenarnya dari bulan Sya'ban, kalau kita memang hobi olahraga, kita di bulan Sya'ban itu sudah harus latihan untuk olahraga pada saat puasa. Jadi kita bisa ukur di situ. Oh, yang biasanya saya lari 20 km di luar bulan puasa, pada saat puasa saya mau coba. Tapi
bukan pada saat bulan Ramadannya itu. Baru dicoba. Baru dicoba, bukan. Jadi sebelum itu di bulan Sya'ban. Jadi sudah dibiasakan memang. Jadi ya Nabi Muhammad juga dari dulu sudah menganjurkan. Jadi latihan. Ya, latihan untuk, jadi bukan cuma latihan puasanya, tapi latihan untuk olahraga di bulan puasa pada saat bulan Sya'ban. Seperti itu. Oh, jadi Pak, waktu kita olahraga di bulan Sya'ban itu kita targetkan memang, maksudnya kita takar dirinya kita. Iya, betul. Betul. Jangan sampai nanti pas Ramadan baru mulai. Nah, bisa jadi itu dijadikan alasan untuk berbuka sebelum waktunya. Iya kan? Iya, iya. Tapi maaf ini Pak, saya panggil coach saja. Ya, boleh. Nah, Siap. Tadi Atar bilang coach. Ya, Jadi, siap. coach, apakah berenang itu juga bisa dilakukan pada saat bulan puasa? Kan banyak teman-teman ini yang swimmer, yang berenang juga tidak mau melepas hobinya walaupun bulan suci Ramadan tiba. Jadi bagaimana itu Pak mengenai tentang berenang di bulan suci Ramadan? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Kebetulan saya juga selaku jadi selain dari guru olahraga, saya melatih juga di renang. Jadi klub renang saya ada namanya Cakra Swimming Club Palu yang berdomisili di Palu. Itu kita tetap jalankan program. Tapi intensitas latihannya atau durasi latihannya yang kita kurangi. Itu untuk yang muslim. Kalau yang non muslim tetap seperti biasanya. Seperti itu. Karena bukan berarti muslim mereka tidak latihan, karena mereka sebelumnya sudah latihan lama. Sudah terbiasa. Walaupun renang mereka tidak akan minum air. Kalaupun ada yang minum air berarti sengaja. Sengaja untuk meminum. Oh, berarti tetap latihan coach. Iya, tetap latihan. Dikurangi durasi latihannya. Intensitas latihannya dikurangi. Durasi latihannya juga dikurangi. Kalau dari Kak Feru sendiri, coach, kan kebetulan tadi kami ini habis lari, ya, dan mereka ini ngos-ngosan. Apakah ada tips yang bisa coach kasih ke kita semua ini supaya tidak terlalu ngos-ngosan pas lari? Ya, pertanyaan bagus juga. Ya, jadi kalau untuk olahraga pada saat bulan puasa, kembali ke pertanyaan awal tadi, jadi kita latihan dulu. Atau jangan langsung push. Jangan langsung kita push, sesuai dengan saya punya kemampuan ini, waktu sebelum puasa seperti ini. Tidak bisa. Karena gula darah yang ada dalam tubuhnya kita, itu tidak sama dengan pada saat di luar bulan suci Ramadan. Hari biasa. Hari-hari biasa. Jadi gula darah dalam keadaan rendah. Justru sebenarnya itu bagus untuk olahraga. Bagusnya karena langsung ke pembentukan fisiknya kita. Jadi kalau karena konsumsi gula darah kurang pas kita olahraga, yang penting kita mampu untuk mengendalikan itu, insya Allah lebih baik daripada di luar bulan suci Ramadan. Dan begitu. Jadi jangan langsung satu kali kamu push, akhirnya pingsan. Jadi karena oksigen di darah itu sedikit. Jadi pada saat kamu push, kamu bisa pingsan, bisa asam lambung bisa naik, ya kan? Ya. Bisa stres. Jadi olahraga itu selama kita melakukannya dengan fun, dengan senang hati, walaupun di saat bulan puasa, insya Allah tidak akan kena mah, tidak akan kena asam lambung, tidak akan GERD, ya insya Allah tidak akan itu. Yang penting kita melakukannya dengan senang hati. Psikologi juga. Ya. Sebenarnya motor dari tubuhnya kita itu mindset atau pemikirannya kita sendiri, pola pikirnya kita. Itu motornya di sini. Jadi kalau kita sebelum melakukan sudah takut, itu ragu. Jangan ada keraguan. Yang penting yang pertama dulu senang. Jangan cuma ikut-ikut. Teman bisa, saya juga pasti bisa. Jangan. Jangan memaksa. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau memang kalian tidak mampu, minta maaf, saya jalan saja. Silakan yang sudah terbiasa lari, silakan lari, saya jalan. Karena tujuannya kan sehat. Ya, tujuannya menyehatkan. Pikiran juga fresh,
tubuh juga sehat, istirahat juga bagus. Jangan malam setelah tarwi begadang sampai jam 2, begadang sampai jam 2, terus bangun tidur sedikit 1-2 jam, sahur sudah tidak tidur lagi kan sampai sholat subuh, sore mau lari lagi. Karena sejatinya istirahatnya kita itu minimal 6 jam selama per hari. Sudah paling sedikit. Ya, minimal 6 jam. Oh, berarti di samping olahraganya kita harus kuat, ada juga istirahat yang mengharuskan badan kita fit dulu kan. Iya, betul. Baru selain itu ada juga mindset kita. Betul. Harus tenang. Betul. Sama konsumsi juga. Nah, jangan kita olahraga tiap hari pada saat bulan puasa, konsumsinya kita itu mie telur. Ya kan? Indomie telur. Nah, jangan. Jadi kita harus imbangi. Kita minum susu juga, kita makan buah, makan sayur-sayuran, makan protein, daging. Yang paling tinggi proteinnya yang paling murah apa kira-kira? Tempe. Telur. Nah, telur. Jadi itu minimal 3 butir sehari. Kalau kita mau rutin olahraga, 3 butir sehari. Nasinya sedikit. Karena intinya dia di telurnya itu, di protein telurnya itu. Tapi dia harus direbus Pak atau Direbus. Oh, lebih bagus. Iya, dia direbus. Oh, berarti 3 butir Pak minimal Ya. per hari. Berarti kalau di Ramadan ini bisa kita adaptasikan pas buka 1 butir, habis tarawih mungkin Ya. masih bisa menyempatkan waktu untuk makan lagi. Baru pas sahur 1 butir lagi Pak. Ya, sebenarnya itu bisa. Tapi alangkah baiknya kita makan protein tersebut, makan telur tersebut pada saat setelah melakukan olahraga. Oh. Jadi untuk mengembalikan energi kita yang sudah keluar. Seperti itu. Jadi coach, bagaimana kayak kasih tips begitu kan di bulan Ramadan ini banyak makanan-makanan jajanan. Bagaimana cara kita menjaga pola makan kita saat kita berolahraga di bulan Ramadan? Oke, bagus. Nah, untuk makanan-makanan yang dimaksud tadi kayak banyak takjil-takjil kan, kue yang mengandung gula banyak. Gorengan. Kalau kita rutin berolahraga, yang penting ini terkontrol. Makannya ini terkontrol. Jadi jangan pas buka puasa, langsung makan banyak. Yang jadinya lambungnya kita ini langsung bekerja keras. Jadi Itu yang bikin naik asam lambung. Pada saat kita sholat, setelah buka puasa, sholat maghrib, sudah asam di leher. Asam lambung sudah naik. Karena kita paksa untuk langsung makan berat. Jadi pas buka, air mineral dulu, ya kan? Kalau bisa kurma 3, terus sholat. Setelah sholat baru kita makan makanan yang berat sama takjil-takjil, tapi jangan terlalu banyak. Seperti itu. iya, ada juga hadis itu lebih baik makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ya, betul. Jadi jangan cuma lapar mata kan Pak? ya betul. Lapar mata makan semua, pas sudah kenyang sekali. Ya, Iya betul. Berat-berat asam lemak. Baru selanjutnya Pak, olahraga yang paling direkomendasikan Pak pada saat pada sebelum puasa. bulan puasa. Iya. Olahraga ringan begitu. Iya, olahraga ringan. Kalau untuk bulan puasa sendiri ada beberapa waktu untuk olahraga seperti sebelum sahur. Ada. Sebelum sahur itu ada. Ya, sebelum sahur. Sebelum sahur, setelah sholat subuh juga bisa, tapi yang olahraga ringan. Sebelum buka puasa dan setelah sholat tarawih. Ini olahraga-olahraga yang sering dilakukan kalau untuk orang-orang yang hobi olahraga. Jadi sebelum sahur, setelah sholat subuh, sebelum berbuka atau ngabuburit, dan setelah sholat tarawih. Yang diantara itu Pak, yang mana paling direkomendasikan? Nah, untuk yang paling direkomendasikan itu pada saat ngabuburit. Oh, sebelum berbuka. Sebelum berbuka. Karena gula darah berada di posisi yang rendah, terus kita melakukan aktivitas, makanya tubuhnya kita ini akan lebih cepat menggapai tubuh yang ideal. Tubuh yang ideal. Jadi olahraga itu bukan untuk menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan, tapi untuk mengidealkan berat badannya kita, Menstabilkan. menstabilkan. Tapi ada juga guys, dia bilang guruku yang
waktu paling bagus olahraga itu habis sahur, karena itu makanan yang kita konsumsi pada saat sahur itu nanti kalau pas kita olahraga nanti jadinya protein bukan jadi lemak. Apakah itu betul? Nah, itu betul juga. Tapi yang ditakutkan pada saat kita habis sahur, sholat subuh, kita olahraga, kita push, siangnya ini energi sudah habis. Nah, kita sudah lemas. Alasan sakit kepala, pusing, sudah. Minum bodrek 1 butir, airnya ternyata 2 galon. Berarti bukan sakit kepala, haus. Dari itu yang dijaga. Sebenarnya bisa, tapi dari olahraga yang paling ringan saja, seperti jalan kaki, ya kan, jogging, kita stretching, sepeda. Yang penting tubuhnya kita selalu bergerak dan dilakukan secara kontinu. Berkelanjutan. Atau berkelanjutan, konsisten. Jangan hari ini push, 1 minggu istirahat, berikutnya push lagi. Itu malah rusak tubuhnya nanti. Begini coach, kan coach juga kebetulan pelatih di salah satu klub renang kan coach? Iya. Biasanya itu kalau latihan renang bagi para atlet renang itu biasanya kapan coach? Kalau di bulan suci Ramadan? Kalau di klubnya kita itu seperti biasanya, kita mulai dari jam 4 atau setelah asar, selesainya jam 5.30 atau 17.30. Jadi 1 jam setengah. Yang biasanya dari jam 5 sampai jam 8 atau jam 9 malam. Itu untuk non muslim. Enggak, itu hari-hari biasanya. Di luar bulan suci Ramadan, kita kadang dari jam 4, kadang dari jam 5 sampai malam. Nah, ini kita mau buat program lagi setelah bulan suci Ramadan, setelah sholat subuh kita sudah di kolam. Ya. Ya katanya juga itu Pak. Maaf coach, katanya juga itu kalau misalnya kita berendam di air dingin itu ada efek baiknya. Ya, ada. Jadi setelah kita berolahraga, setelah berkeringat, apabila tubuhnya kita ini terkena air dingin, maka sel-sel tadi yang rusak pada saat kita berolahraga itu bisa kembali normal dengan cepat, berfungsi dengan baik. Iya. Makanya kalau sekarang di klub-klub yang lagi viral sekarang, apabila mereka latihan fisik, full latihan fisik, setelah itu mereka berendam es. Ya kan? Itu sudah diteliti. Hasilnya baik untuk otot-otot yang telah melakukan aktivitas berat. Oh, bagus untuk recovery begitu. Ya, untuk recovery. Itu recovery cepat. Seperti itu. Nah, terakhir nih coach, bagaimana tanggapannya coach tentang anak muda yang zaman sekarang yang olahraga sekarang itu cuma karena FOMO, ikut-ikutan. Iya. Jadi cuma cari foto-foto gitu, fotografer. Iya. Terkadang juga olahraga karena cuma ikut tren tongkrongan, ikut tren algoritma Instagram. Kebanyakan yang penting outfitnya bagus. Selesai di foto, dilepas semua outfitnya baru pulang. Olahraga lagi. Jadi olahraga. Jadi bagaimana itu, coach? Oke. Baik, saya tanggapi sedikit. Nah, kalau untuk olahraga seperti itu, sebenarnya kita memunculkan niatnya dulu. Ya, mungkin karena saya senang karena outfitnya keren. Iya. Jadi dia ke outfitnya dulu, yang penting dia mampu. Jadi dia lakukan dan kembali ke senangnya dulu. Kita melakukan olahraga itu dengan senang. Mindset tadi. Jadi walaupun sebenarnya bukan tergantung dari outfit apa semua, tapi karena dia senang dengan itu, kita membuat pikirannya fresh, tidak masalah. Ya, barangkali dia datang, pakai sepatu keren apa, ternyata cuma untuk foto-foto posting, foto-posting pulang. Nah, tapi semoga yang begitu karena mereka awalnya cinta outfitnya, tapi karena sering melakukan mereka senang, pasti akan mereka lakukan secara berulang-ulang. Tapi jangan juga pas lihat orang itu outfitnya standar, beda ini sepatu saya, kan? Iya. Ada angka di belakang situ, kan? 6 nolnya di belakang. Mau itu paling ya cuma
5-0-nya, ya kan? Baru di depan 5-0 itu cuma angka 1, berarti 100.000. Jangan, kembali ke tujuan awalnya. Jadi yang pertama sehat, terus membuat pikiran jadi senang, stres. Ketiga untuk memperpanjang usia juga. Jadi olahraga itu untuk memperpanjang usia. Yang terakhir ini coach, bagaimana pesannya coach untuk teman-teman pemirsa program Jejak Ramadan? Bagaimana untuk olahraga supaya kedepannya generasi muda ini lebih memperkuat lagi olahraganya biar kesehatan jasmani dan rohani tetap fit. Bagaimana harapan dan doanya? Ya. Nah, untuk olahraga itu sendiri, kalau menurut saya, kalau kita melakukan olahraga itu karena terpaksa atau karena ada sesuatu hal, itu masih kurang. Coba jadikan olahraga itu sebagai kebutuhannya kita. Untuk dirinya kita. Sama seperti kita tidur, kita makan, dan kita umat muslim ini kita sholat. Itu sebagai kebutuhannya kita. Kalau kita tidak lakukan, ibarat kurang. Hari-hari itu kayak kurang. Kayak ada yang mengganjal, ada yang ganjal. Ini, oh saya belum melakukan ini. Ya kan? Itu menjadi kita punya beban. Coba kita buat seperti itu agar olahraga itu selalu melekat. Seperti yang Bung Karno katakan. Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Seperti itu. Jadi olahraga itu mau dimanapun, kapanpun, dan olahraga apa saja, semua itu baik apabila kita sudah lakukan. Semua itu akan tidak baik apabila kita cuma sebut, oh ini yang bagus, tapi kita tidak lakukan. Itu tidak baik. Yang baik, apapun itu kalau kita lakukan, pasti akan baik. Yang penting itu tadi, terkontrol dan kita tahu tentang kita punya kemampuan. Jangan dipaksa. Jadi sudah tidak ada tambahan lagi coach. Ya, siapa tahu ada pertanyaan lagi? Jadi teman-teman sudah boleh nih. Iya. Boleh. Penjelasannya dari coach. Tidak mampu tadi ya? Habis minum bodrek. Bodreknya setengah, berarti airnya 2 galon. Jadi terima kasih banyak coach untuk ilmunya yang sini sudah dibagikan kepada kami dan juga teman-teman pemirsa. Terima kasih untuk doa dan harapannya. Jadi teman-teman, semoga kita semua tergolong orang-orang yang tetap memasyarakatkan olahraga dan semoga badannya kita selama bulan suci Ramadan hingga ke depannya tetap selalu fit dan sehat tentunya. Dan itu tadi, usahakan ketika olahraga utamakan tubuh yang fit, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan juga mindsetnya kita untuk tetap fresh pola pikirnya. Jadi itu saja coach. Terima banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami, mungkin terdapat ketidaksengajaan. Teman-teman pemirsa tetap ikuti kami dalam program Jejak Ramadan. Tentang bagaimana kita berolahraga di bulan puasa ini. Dan juga Coach Andri tadi sudah memperjelas dan mempertegas bahwa olahraga secara rutin itu harus pula disokong atau didukung dengan pola makan kita yang teratur, dan juga ditambah lagi kita sebagai umat muslim dan bahkan seluruh manusia diwajibkan untuk senantiasa berusaha memakan makanan yang halal lagi baik, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Bagaimana? Ada. Yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik bagimu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Jadi di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menegaskan kepada kita bahwa makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan juga baik bagi kita. Karena sesungguhnya makanan yang halal itu terbagi menjadi 3 unsur. Apabila 3 unsur ini terpenuhi. Apa itu, Kak Farhat? Jadi teman-teman, hal itu bisa kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama itu teman-teman ada unsur zatnya. Dilihat dari zatnya, misalkan kayak babi, kan itu otomatis zatnya itu haram, jadi tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang kita lihat kedua itu, aspek yang kedua, yakni cara mendapatkannya, begitu teman-teman. Kan ada yang cara mendapatkannya itu melalui hal-hal yang tidak bagus, misalkan dari percuma zatnya halal, tapi kalau dicuri misalnya, itu bisa menjadi haram. Kemudian ada lagi yang dilihat teman, yang ketiga, itu cara menyajikannya. Jadi cara memasak. Ya, cara memasaknya. Kan misalkan zatnya sudah halal, cara mendapatkannya pun Sudah halal. Kemudian cara menyajikannya itu pakai misalkan minyak babi begitu. Jadi otomatis tidak memenuhi aspek halal tadi. Jadi harus memenuhi 3 aspek tadi. Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan makanan kita itu bergizi atau tidak. Karena pada umumnya kita semua dianjurkan untuk makan makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Dan juga terdapat 3 unsur tadi yang dijelaskan oleh Kak Farhat, bahwa harus zatnya halal, cara mendapatkannya pun harus halal, dan cara menyajikannya pun harus halal. Jadi ketiga ini harus terpenuhi jika kita ingin mempunyai tubuh yang insya Allah fit. Karena sudah dijelaskan tadi dalam Al-Quran bahwa kita dianjurkan dan dipertegas untuk memakan apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik bagi kita. Nah, begitu teman-teman. Selain cara dengan pola makannya kita atur dan kita perbaiki sebagus mungkin, kalau usahakan juga tubuhnya kita Sehat. dari jiwa, raga, jasmani kita tingkatkan lah supaya menjadi tubuh yang ideal seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Andri atau Coach Andri. Di dalam hadis juga ada itu dijelaskan sama Nabi, al-jasadu sahihu fin nafsi sahiha. Kita dianjurkan oleh Nabi berolahraga agar tubuh kita ini sehat, dalam jiwa yang sehat juga. Jadi harus seimbang itu, makanan yang sehat dan olahraga juga. Yang dimaksud dengan rohani ini adalah itu tadi mindset atau pola pikir kita. Jangan sampai badan kita sudah sehat, tapi pola pikir kita Kurang, stres, kacau. Jadi ujung-ujungnya tidak seimbang, tidak balance antara jasmani dan rohani kita. Iya, tapi teman-teman terkait makanan halal dan baik, kita juga tidak boleh makan makanan yang haram. Walaupun dengan cara yang tidak sengaja. Karena kenapa? Misalkan kita makan makanan yang haram, tapi kita tidak sengaja, tapi tetap otomatis itu tubuh kita itu ya sudah efeknya terkena. Secara tidak sengaja itu akan gampang membuat maksiat. Walaupun kita tidak sengaja makan makanan haram, tapi efeknya itu ke tubuh kita. Karena ibaratnya kalau misalnya kita membiasakan hal yang tidak sengaja untuk yang haram, otomatis tubuhnya kita ini akan menyepelekan terhadap kemaksiatan. Jadi oleh karena itu haruslah kita senantiasa menghindari yang haram. By the way teman-teman, dari sunnah Nabi ada 3 yang dianjurkan untuk berolahraga. Ada dari berenang, berkuda, dan memanah. Kalau dari teman-teman sendiri, ada yang sudah melakukannya? Mungkin dari Kak Virus? Saya hobinya sih berenang. Meskipun masih belajar, karena kalau berkuda kan di sini Agak sulit. kurang ya. Mana ada lah, cuman masih kurang juga. Karena itu Nabi bersabda seperti itu karena menyesuaikan zamannya. Karena waktu itu memang Yang dianjurkan. kan zaman dulu kita sering Peperangan. perang untuk mendapatkan mendapatkan kebaikan. Jadi otomatis berkuda itu sangat dianjurkan sama memanah. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang sudah modernisasi, sudah muncul banyak cabang-cabang olahraga yang lain juga, yang tidak jauh melenceng dari 3 ini. Ada sepak bola, Voli, senam, tinju. banyak sekali sekarang. Jadi itu ya teman-teman, usahakan dari 3 olahraga ini minimal 1 lah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari guna untuk mengikuti sunnah Nabi. Nah teman-teman, selain olahraga fisik, kita pun di zaman sekarang, digitalisasi sekarang, kita mempunyai olahraga yang tidak pakai fisik, harus pakai otak. Apa semua itu? Sport. Ya ada juga catur juga bisa. Catur. Banyak. Yang mengasah Otak. Iya. Karena kalau sport itu kan termasuk sama olahraga yang menggunakan aplikasi.
tanpa disadari walaupun fisik kita tidak bergerak, tapi otak kita tetap ya bekerja. Namun terkadang kelirunya teman-teman yang mengikuti e-sport ini, olahraga digital, sampai mengajukan kewajiban. Nah, biasanya terlalu sibuk main game, aplikasi, sehingga tidak sholat, lepas kasur, jadi lalai. Iya. Jadi biasa itu sampai ada biasa sakit. Iya. Main HP. Baru yang tidak jarang kita temukan itu pasti kalau sudah main itu berkomunikasi sama HP, toksik, sudah kasar. sudah menjadi makanan sehari-hari. Jadi untuk teman-teman bisa kita senantiasa mengikuti olahraga digital, namun tetap menggunakan etika dan juga jangan berlebihan lagi. Karena sebaik-baik olahraga digital itu pasti perlu juga olahraga fisik. Jadi bagaimana? Betul. Harus seimbang lah. Ya, Intinya bukan masalah tentang gamenya, tapi bagaimana cara kita melakukannya. dari kita mengelola. Ya. Nah, begitu teman-teman. Pembahasan kami tentang bagaimana cara berolahraga banyak ya di bulan puasa ini. Ikuti terus perjalanan kami. Kami akan terus mencari hal-hal menarik, khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan lupa teman-teman ikuti perjalanan kami pada program Jejak Ramadan Produksi Mandua Tiki Palu. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Khususnya komen-komen yang membangun. Dan juga tetap terus ikuti kami. Kembali dengan saya Muhammad Syafiq, saya Muhammad Farhad, Saya Fairuz. Saya Muhammad Khalil. saya Atar. Tetap di program Jejak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.